Halo Marketeers, kembali lagi di Katakan Dengan Data bersama saya Iwan Setiawan. Di episode kali ini kita akan membahas tentang Insight Ramadan dan saya ditemani oleh Mas Dani dari Google Indonesia. Selamat datang Mas Dani. Thank you. Mas Iwan ya. Makasih banyak atas waktunya, sibuk sekali pasti ya. Menjelang Ramadan ini kan Google selalu mendorong brand supaya mau melakukan sesuatu yang istimewa gitu ya. Iya pasti Mas Iwan, karena selalu tuh tiap tahun ada aja insight yang baru atau tren yang baru dari digital ya. Digital. Dan biasanya Google tuh rutin tuh ya, saya selalu baca, selalu ngeluarin playbook khusus Ramadan. Iya. Jadi tahun ini itu ke-6 kalinya udah buat Google untuk create Ramadan playbook ya. Dan seperti saya bilang, itu kan lumayan beda-beda ya tiap tahun ya. Kayak mungkin kita semua tahu sekitar 2-3 tahun lalu itu kan startnya sama pandemi gitu ya. Tiba-tiba tahun ini udah berubah lagi gitu ya. Apa sih yang baru gitu ya dari sisi fenomena ya? Mungkin kalau teman-teman marketer agak notice ada 3 mungkin kalau buat persiapan Ramadan tahun ini yang mungkin agak beda ya. Yang pertama tuh pastinya confidence dari konsumen ya, konsumennya gitu ya. Karena kalau kita ingat tahun lalu gitu ya, orang masih nggak sure gitu apakah tinggal di rumah atau boleh mudik. Jadi dari sisi marketer juga plannya mungkin ada poin mungkin masih perbatasan pergerakan gitu ya. Dan tapi ternyata orang-orang pada mudik tahun lalu. In fact 45% more gitu people mudik tahun lalu. Sementara tahun ini udah jelas gitu. Nggak ada pasti mudik gitu ya. Jadi confident consumer terhadap Ramadan mudik itu berubah total gitu. Jadi kayak mau pakai baju, mau beli kosmetik misalnya itu makin jelas gitu. Yang kedua dari sisi fenomena adalah digital sebagai media itu semakin mainstream. Jadi kalau mungkin ya kayak di Google kan ada YouTube misalnya Mas Iwan ya. Sekarang tiba-tiba ada YouTube Short gitu, yang kayak social media style gitu ya. Udah itu kalau pulang ke rumah nontonnya di TV gitu, di Smart TV gitu ya. Dan sekarang mau di YouTube ada music, ada podcast, ada macam-macam gitu. Jadi udah kayak bisa dibilang kayak multi platform bahkan gitu isinya gitu ya. Dan itu yang jadi kita sebutnya fenomena digital makin mainstream. In fact 95% orang gitu yang di YouTube itu lihat short yang horizontal video, podcast, music dan di TV itu campur-campur gitu, nggak cuma lihat di satu model aja gitu ya. Dan yang ketiga ini yang paling unik, AI. AI Mas. Jadi sama juga gitu ya. Kayak AI itu bisa ada 2, misalnya disebutnya generative AI gitu ya. Mungkin teman-teman bisa bikin kayak print ads sekarang pakai AI gitu ya. Tapi kalau di Google sendiri AI-nya fungsinya buat apa gitu misalnya? Kayak tadi saya bilang, ini kalau mau planning, ada di TV, ada di short, ada di sini situ. Gimana cara planningnya gitu ya? Daripada kita repot-repot milih program satu-satu, pakai AI aja sekarang, tinggal di targetnya apa gitu. Kita nyebutnya pakai target sekarang. Target saya mau reach segini atau mau dapat view kayak gini gitu. Nah itu fenomena yang beda gitu dari tahun lalu ya. Sebenarnya kalau kita ngomong trennya Ramadan sendiri ya, itu kita nyebutnya ada 3 fase mungkin atau 3 tren gitu ya. Yang pertama disebutnya recharging ourselves, recharging tema pertama gitu. Maksudnya apa sih recharging self? Jadi kalau pas mau mulai puasa ya atau mau mulai Ramadan ya, itu kelihatan tuh di trennya Google. Misalnya acara-acara kayak Islamik gitu ya, acara yang kayak gitu itu 2,3 kali lebih tinggi dibanding tema religi gitu ya. Nah itu makanya kita sebutnya kayak recharging ourselves gitu ya. Kayak orang reflecting gitu, betul. Udah itu apalagi yang kayak this kind of context Mike, healthy food sama healthy lifestyle. Tiba-tiba itu fitness, interesting orang puasa sambil fitness gitu atau makanan yang sehat kayak gimana. Again jadi banyak tema yang mungkin karena temanya lebih ke religious jadi recharge buat diri juga gitu. Mungkin saya bisa lebih baik buat badan saya juga gitu ya. Nah itu naik gitu. Terus nanti mulai ke tengah ya, itu mulai about celebrating the festive gitu. Jadi apa? Udah mulai mikir, Ramadan mau ngapain ya? Mau beli baju, mau beli something gitu ya. Jadi yang kita dapat dari trennya juga ya, interestingly, shopping di Ramadan itu bisa dibilang bahkan lebih tinggi daripada yang kita sebut double day kalau di di e-commerce ya.
Jadi ada datanya dari Google itu secara transaksi itu bisa 40% lebih tinggi dan secara value bisa 20% lebih tinggi gitu. Jadi emang dan differentnya adalah mungkin gini, kebanyakan di Ramadan itu lebih terplanning gitu shoppingnya. Karena emang buat Ramadan. Jadi misalnya ya, saya mau beli kemeja buat Ramadan, saya mau beli makanan buat nanti buka bareng bersama gitu, atau perjalanan pulang ke kampung gitu ya. Sementara kadang-kadang kalau buat double day, yang lagi promo mana nih, baru saya beli gitu. Jadi lebih kayak banyak intentionnya datakan. Nah yang ketiga itu lebih semakin ke sana disebutnya connecting to their root gitu. Intinya apa? Kayak orang balik kampung, ketemu keluarga lagi gitu ya. Nah ini even more festive lagi gitu. Jadi orang-orang yang tinggi apa tuh pas lagi dekat-dekat ke arah hari lebarannya sendiri. Tempat wisata di mana sih? Restoran ada di mana sih? Tempat peristirahatan di mana sih? Nah ini makin kayak ada trennya gitu. Yang pertama yang saya bilang tadi lebih kayak recharging ourselves. Yang kedua mulai kayak mikir, kita mau beli apa aja gitu atau celebrating the festive gitu. Dan ketiga itu yang back to their root itu. Jadi brand harusnya bisa mengadaptasi dari sana. Interesting. Kalau buat brand lintas kategori ya, ada insight-insight apa atau? Nah itu dia. Interesting tadi Mas Iwan bilang lintas kategori ya. Sebenarnya terus terang itu beda by kategori gitu ya. Justru unik ya. I'll give an example gitu ya. Kayak misalnya gitu, kalau let's say saya ada di food industry gitu ya, atau food and beverage gitu ya. Ini bakal unik gitu. Dan depends on what kind of food gitu misalnya. Let's say kayak ada di apakah itu di mineral water atau di ready to drink kind of milk. You want to own a certain timing di Ramadan. Misalnya apa? Kalau mau buka iklannya minum apa sih gitu ya. Misalnya contohnya kayak gitu. Atau pas sahur minumnya apa? Apakah minum vitamin, minum susu. So you want to match your advertising time sama waktunya juga gitu. Dan in fact kalau saya boleh kasih contoh dari partner Google sebelumnya gitu ya. Misalnya Aqua gitu ya. Aqua actually come up dengan kreatif yang sebelum buka dia bilang jangan lupa buka dengan Aqua misalnya, atau pas siang sabar dulu tapi nanti siapin Aqua, atau pas pagi sahur gitu. Itu contoh gitu ya. Nah itu yang jadi sebenarnya terus terang itu berdasarkan kategori gitu ya. Kayak misalnya orang kosmetik bisa beli lebih awal karena dia mulai siapin dulu ya. In fact kalau ada insight gitu, saya kasih contoh lagi. Ini kategori yang unik, kental manis gitu. Karena kan banyak dipakai buat pas puasa ya orang buka ya. Itu saya lihat trennya 2 minggu sebelum puasa misalnya, itu trennya lebih promosinya apa, harganya berapa. Maksudnya orang lebih kayak mau cari stoknya kan. Kalau udah beli di stok, udah ada barangnya, habis itu trennya berubah. Gimana cara bikin es campur, atau gimana cara bikin manisan dengan susu kental manis gitu misalnya in this case. Jadi itu ada perubahan trennya. Jadi again dari sisi iklan atau kreatifnya itu yang perlu dirubah. Iya. Habis itu apalagi yang mau kita ambil dari insight ini gitu ya. Line up misalnya. Line up tuh maksudnya sebagai pengiklan daripada iklannya saya sebar gitu ya. Misalnya Mas Dani boleh nggak saya beli line up-nya di yang religious karena itu banyak value-nya tinggi, atau misalnya lebih ke gaming. Kenapa gaming misalnya? Itu misalnya saya pengen own that kind of itu disebutnya line up gitu ya. Nah, habis itu apa sih yang jadi salah satu insight yang perlu dicari? Tadi yang saya bilang soal reflecting atau reconnecting to ourselves gitu ya, recharging ourselves. Biasanya tuh iklan-iklan di Ramadan cocoknya yang lebih emotionally engaging. Ya, jadi yang kadang-kadang iklannya tuh bisa bilang bikin nangis gitu atau festive gitu ya. In fact kalau saya boleh kasih contoh tahun lalu ya, itu salah satu iklan yang menurut saya cukup menarik dari sisi emotional engagement, itu iklan Lifebuoy. Jadi ya mungkin teman-teman yang anak-anak marketing mungkin lihat juga gitu, dimana itu tentang anak kecil yang dia ingat ibunya gitu. Dan iklannya 3 menit Mas Iwan, tapi itu orang nonton terus dan bisa dibilang kalau lihat dari komentarnya itu orang wow engaging sekali gitu. Dan yang terakhir mungkin dari sisi creator, Mas Iwan kalau mau insight lebaran gitu ya. Kan kelebihan creator of course dia bisa cerita tentang produk produknya tim-tim marketer ya, itu lebih engaging. Kayak tahun lalu misalnya ya partner kita Nippon Paint gitu ya, dia work sama Raditya Dika gitu.
Jadi Raditya Dika bikin apa segmen di videonya misalnya dengan dia ngebantu chat asistennya dia, dan of course ceritanya lebih engaging, nggak kayak iklan bahkan ya. Itu salah satu apa yang bisa dimanfaatkan oleh para marketer. Jadi ada masalah timing, harus timing yang tepat, terus juga line up-nya harus disesuaikan, konten kreatifnya juga, sama mungkin partner kreatornya yang harus disiapin. Jadi menarik, ada komponen-komponen kuncinya. Kalau overall best practice itu ada case nggak? Ya, nah apa namanya untungnya gitu ya. Jadi YouTube tuh, in this case Google ya, kita emang create tadi yang kita bilang playbook tadi gitu ya. Jadi kalau teman-teman marketer bisa ke Google atau Google Search, Think with Google, Ramadan Insight Indonesia gitu ya, nanti bisa kelihatan gitu. Bisa kita download ya? Bisa. Jadi of course bisa ngobrol juga sama teman-teman dari Google gitu ya, atau dari media agency. Ada beberapa ya contoh yang menarik dari tahun lalu ya. Mungkin top of mind itu misalnya BCA, Bank Sentral Asia. Ini agak unik nih, biasanya bank justru nggak jadi top of mind pas Ramadan. Tapi BCA itu malah jadi winner di YouTube Works regionalnya kita gitu. Maksudnya regional tuh jadi kita ini iklan-iklan yang satu region itu digabungin gitu ya, ada judge-nya gitu ya, dari Singapura, dari Thailand, dari Vietnam, Philippines gitu. Dan BCA itu winners of festive moment gitu disebutnya ya. Jadi amazing gitu kalau teman-teman bisa lihat ke YouTube-nya BCA, itu iklannya 6 menit. Nah, yang bikin different apa sih? Pertama of course BCA itu menggunakan AI solutionnya kita gitu ya. Jadi dia trying to optimize reach-nya gitu. Yang kita disebut video reach campaign gitu. Dan dia tuh bisa dapat 61 million view gitu. Dan untuk industri finance 61 million view itu di YouTube lumayan very strong gitu. Dan kedua, iklannya sendiri emang high production quality gitu ya dari sisi engagementnya. Dan impact-nya dari yang data kita bisa share di sini adalah itu di YouTube ada disebutnya view through rate. View through rate itu maksudnya kalau iklan ditonton berapa persen sih orang nonton sampai lebih dari 30 second atau sampai habis gitu ya. Nah itu iklannya bisa sampai 61% view through rate-nya. Jadi itu tinggi gitu. Karena iklan biasa paling sekitar 35% mungkin kurang lebih gitu ya. Jadi kalau sampai 60 berarti engaging, berarti apa? Orang makin inget, saya aja ngobrol sekarang tentang iklan itu gitu ya. Itu contohnya gitu buat yang BCA dari sisi brand building ya. Jadi kalau lihat dari yang tema-tema yang saya sebut kemarin, recharging ourselves atau celebrating festive, itu bisa diambil tema-temanya untuk how to target the audience atau consumer. Nah kalau brand-brand lain pengen kayak best practice itu, tips-tipsnya apa? Tipsnya don't worry, nanti ada tim Google, ada media agency yang jadi partnernya para brand team ya untuk how to win gitu ya pas Ramadan. Tapi in general tipsnya saya fokus terhadap dua hal gitu ya. Number one is what is your marketing objective gitu ya. Dan yang kedua adalah kreatifnya sendiri. Karena dari situ dari tim Google atau tim media agency bisa help gitu. Misalnya kalau di upper funnel, kita nyebutnya upper funnel apa sih itu kayak we want to have top of mind gitu ya. Building awareness. Like beyond that it's top of mind, kayak yang paling diingat apa gitu ya. Nah kalau paling diingat relasi ke penjualan lebih tinggi gitu. Nah itu if that's the objective, nanti kita bakal help dengan ini solutionnya kayak gini gitu ya. Karena again kalau digital di pick satu-satu itu bakal pusing. Kita selalu ada produk baru, selalu ada sistem baru gitu ya. Karena digital tuh such a dynamic platform atau kategori ya. Jadi kayak misalnya tadi saya nyebut soal AI driven solution gitu. Jadi gimana sih caranya kita ada dua solution, again agak technical ini ya. Disebutnya video view campaigns atau video reach campaign. Bedanya apa gitu? Yang satu tuh ngefokusin gimana videonya ditonton sampai habis. Jadi dia bakal sistemnya bakal cari orang-orang yang emang tertarik sama iklan ini. Tapi kadang-kadang ada needs-nya, saya pengen dapat reach sebanyak-banyaknya karena produk saya emang super luas gitu ya, dan orang ingat produk saya gampang kok gitu ya. Ada disebutnya video reach campaign gitu. Jadi itu sistemnya bakal memaksimumkan untuk dapat reach setinggi-tingginya gitu. Nggak perlu sampai habis ya nggak apa-apa gitu. Iya, tapi don't worry about that gitu, karena itu ada mix-nya gitu, masih one ya, ada yang 15 second, 6 second, atau yang macam-macam. Jadi kreatif desainnya bakal di support gitu dengan tools-nya gitu. Dan the good news about using AI driven solution ini, itu dari efisiensi juga turun, karena udah lihat datanya,
karena apa namanya dengan use AI ya, jadi dia bisa nyari tempat-tempat yang lebih bagus gitu dari sisi pricingnya juga gitu, ya. Nah itu misalnya kayak gitu. Atau saya pengen seorang cepat-cepatnya gitu ya. Kalau ibaratnya kalau kita di FMCG banyak bilang launch gitu ya. Saya mau pakai launch stage atau launch weight gitu. Itu ada disebutnya blast gitu ya. Jadi dengan blast itu bisa kita accelerate reach sama frekuensinya gitu. Jadi gimana cara orang dalam waktu seminggu, 2 minggu itu sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya ngeliat iklannya gitu. Jadi itu disebutnya blast gitu. Dan kadang-kadang of course you want to get that momentum gitu ya dari sisi itunya ya. Atau bisa dibilang line up gitu ya. Misalnya ada lucunya, kan seperti yang saya bilang tadi, ada line up tertentu yang lebih tinggi pas Ramadan. Religi udah pasti. Surprisingly horror misalnya. Karena orang jadi pengen nonton yang long form ya, podcast misalnya. Dan you want to be there gitu ya. Of course podcast bakal attract certain group of audience gitu ya. Horror of course ada certain group audience. Misalnya K-pop gitu ya, lebih young, gaming gitu ya. Dan itu bisa di itu. Kayak sekarang gitu yang mungkin lagi rame adalah saya pengen visible dong pas debat presiden gitu ya. Itu bisa line up yang contohnya bisa di create gitu dari sisi itu. Nah itu dari sisi disebutnya upper funnel gitu ya. Jadi again sekali lagi fokusnya ke marketing objektifnya apa sama kreatifnya gitu. Karena kalau udah fokus ke situ nanti tim Google sama tim media agency bakal help gitu ya. Dan yang berikutnya of course ada kayak dari sisi consideration atau purchase gitu ya, depend sama certain produknya gitu ya. Ada produk mungkin yang lebih direct to consumer type of product gitu ya. Again di Google itu ada disebutnya technical jargon nih Pak ya, demand generation sama performance max ya. Jadi intinya sama pakai AI gitu ya, dia bakal cari consumer yang kira-kira ini pasti calon-calon bakal beli nih, calon-calon bakal nge-review produk Anda nih. Nah itu kalau dipilih satu-satu nggak kekejar karena internet atau digital kan luas banget. Tapi dengan signal yang kita punya gitu ya, itu bisa keluar di search, bisa keluar di YouTube Display atau Google Display, di YouTube, or bahkan di programmatic ya. Maksudnya programmatic itu bisa keluar di website-website lain gitu ya. Dan semua di measure bareng gitu. Dan itu again AI driven gitu. Makanya saya selalu bilang nggak usah khawatir sama terminologi, nggak usah khawatir sama feature-nya apa. Sebut aja marketing objektifnya apa gitu. Nanti teman-teman yang bisa lebih teknikal gitu ya, which is media agency dan Google itu bisa bantu jelasin gitu eksekusinya kayak gimana. Thank you Mas Dhani. Ini udah kayak detail sekali membahas. Oh gitu ya. Mungkin saya nggak perlu baca lagi secara detail. Waduh, baca Pak. Baca Mas Iwan. Thank you, makasih banyak Mas Dhani. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua marketer. Mudah-mudahan ya. Episode kali ini. Oke, thank you Mas Iwan buat di invite ke acara ini. Ya.